Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bila Ku Ingat. Hari ini gue sama Ito pengen ngebahas eh, lagu yang lu dengerin itu sesuai dengan mood lu nggak sih yang sekarang gitu. Nah, Oke, semua orang pasti punya lagu favorit kan, punya pasti. genre masing-masing. Nah, lagu favorit lu atau genre lu tuh? Apa dulu nih, kalau misalnya lagi sedih atau lagi seneng atau gimana? Ya genre lu lagi maksudnya genre lu secara umum lu lebih suka genre lagu apa? Oh, kalau misalnya kayak gitu kayaknya random gak sih? Kalau 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 gue ngerasa random ya, gue nggak punya kayak genre favorit atau apa gitu. Tapi genrenya itu lebih kayak ngikutin suasana hati gue, kayak misalnya lagi bahagia nih, lagi bahagia. Biasanya gue tuh nyarinya yang pop. Itu salah satu favorit gue kalau misalnya gue lagi senang. Tapi kalau misalnya gue lagi sedih, biasanya gue nyari yang agak melo gitu. Biasanya pembawaan melo tuh di instrumental sama orkestra. Gue suka tuh dengerin orkestra, terutama kayak Hmm. uh, orkestra Indonesia gue suka, yang luar juga gue suka gitu. Kalau lu gimana, Li? Apa yang kepikiran sama lu kalau misalnya lagi mood gini, mood gini? Gue sih tipe orang yang kalau misalnya gue lagi nggak mood juga dengerin lagu apa aja sih yang lagi sering gue denger gitu. Hmm. Jadi gue nggak gue nggak apa sih lagu yang gue dengerin itu harus sesuai sama mood gue itu enggak sih. Jadi Hmm. lagu yang gue sering denger aja lagi sering denger. Mau lagu Hmm. itu rap kayak mau lagu pop, rock, alternatif, ya pokoknya itulah. Kayaknya apapun lah, apapun yang lagi gue suka dengerin ya gue dengerin. Lagu favorit lu toh Ya. apa tuh toh? Em, Dari semua genre ya, dari semua genre. dari semua genre, lagu berarti judul ya. Judul satu aja. Satu. Jujur gue nggak punya sih, Li. Gue nggak punya kayak satu lagu favorit gitu. Karena gue tipe orangnya lebih ke arah kayak bosenan gitu. Jadi mungkin gue punya satu lagu favorit nih di gue dengerin hari ini ya, misalnya hari ini sampai 7 hari ke depan. Nah, misalnya di hari selanjutnya tuh gue udah ngerasa kayak, Hmm. aduh, gue bosen banget dengerin lagu ini gitu. Terus gue pasti nyari lagu yang lain gitu. Gue nyari yang lagu yang lain. Terus misalnya gue ketemu nih satu lagu. Wih, ini kayaknya lagu asik banget. Terus gue dengerin terus. Gue dengerin terus. Tapi gue nggak bisa Nah, bertahan sama satu lagu dalam jangka waktu yang lama gitu. Gue pasti ada waktunya ganti. Dan gantinya itu dalam hitungan minggu. Misalnya minggu ini ganti. Minggu depan ganti. Minggu depan ganti. Tapi hmm. setelah mungkin pergantian yang ke-8 atau ke-9 atau sekitar 1 sampai 2 bulan, gue udah bosen sama lagu, bisa jadi lagu favorit gue balik lagi nih ke lagu yang pertama gue dengerin di minggu pertama itu. Terus Oh, kayak jatuhnya kayak siklus gitu loh. Tapi gue nggak pernah bisa mastiin lagu yang jadi favorit itu bakal apa. Jadi gue nggak punya sebenarnya lagu favorit. Lebih kayak, oh ini lagunya asik. Misalnya mau itu lagu baru, lagu lama. Pokoknya selama gue ngerasa di saat itu gue klop, gue oke gitu. Tapi gue nggak punya lagu favorit. Kalau lo apa sih hmm. lagu favoritnya? Kalau gue sih sama aja kayak lu. Tapi kayak kalau gue sih dari Anjay. ya dari gue masih kecil ya. Gue sih Iya. lagi sering denger lagu. Gue masih sampai sekarang masih denger lagunya si Snoop Dogg sama Wiz Khalifa featuring Bruno Wow. Mars. Wow. Judulnya Young, Wild and Free. Wis. Mantap, 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 mantap. Gila itu Tapi emang lirik. sih secara secara lirik lagu ini emang tidak baik Secara karena lirik. iya gue secara pribadi eh, mengartikan lagu itu dengan persepsi gue yang berbeda sama tuh lagu gitu. Wow.
Berarti kan lu lagi dengerin lagu yang lu sekarang suka nih. Nah, salah satunya itu apa toh? Bentar ya. Lagunya mungkin akhir-akhir ini karena adik gua juga lagi seneng sama lagunya Tulus, gue juga ikutan ke bawah gitu karena sering sering di setel sama adik gue jadi ikut akhir-akhir ini gue sering dengerin lagu Tulus kayak misalnya Monokrom, terus Manusia Kuat, lagu-lagu lagu-lagu yang penuh makna lah ya menurut gue. Nah itu salah satu lagu favorit gue sih akhir-akhir ini. Hmm. Karena gue ngelihat suatu lagu lebih ke arah liriknya sih. Apa sih yang dibawain sama Nah, suatu lagu gitu? mm-mm. Nah, lagu lu kan dari Tulus nih, ya kan? Misalnya yang kita ambil yang lagi lu denger tadi Monokrom itu lagu tentang apa sih? Monokrom itu lagu tentang cerita hidupnya Tulus gak sih? Gue udah lama nggak nyari artinya. Tapi di salah satu konsernya si Tulus, dia tuh jelasin kalau misalnya monokrom ini itu paparan atau gambaran si bagaimana cerita hidupnya si Tulus dibangun dan dia masukin di dalam bentuk lagu, dan lagu itu kebanyakan dia ceritanya itu ketika lagi konser. Dan waktu gue dengerin penjelasannya dia, wah gila, ini si Tulus ini ketika dia mengarang lagu, yang dimasukkan itu nggak cuman emosi-emosi yang dangkal aja. Dangkal itu maksudnya apa sih yang mau mau lu karang di dalam sebuah lagu, terus dia mikirin seminggu 2 minggu terus dapat dimasukin, enggak, tapi lebih ke arah bagaimana sih perjalanan hidupnya si Tulus. Kayak dulu gue sempet sempet ngefans juga sama lagunya Gajah. Lu inget kan waktu zaman-zaman Mm-mm. lagu Gajah keluar terus itu jadi booming banget, dan ternyata itu adalah cerita hidupnya si Tulus juga gitu, mirip waktu dia masih kecil. Dia kan maaf aja ya, dia kan badannya besar, mirip seperti gajah. Meskipun seperti itu, dia tetap bisa berkarya dan hebat seperti orang-orang gitu. Nah, cerita-cerita hidup kayak gitu yang kadang-kadang kalau misalnya kita lagi down nih, kita lagi down terus dengerin, wah itu jadi semacam mood buster buat gue. Mungkin mirip sama kayak lu gak sih? Yang tadi lagu Wild, Young and Free. Terus lu menginterpretasikan sesuatu bukan dari liriknya aja gak sih, Li? Tapi dari gimana cara lu memandang si lagu itu. Betul, betul. Iya, benar benar benar. Iya gak Nah, sih? Keren banget. menurut lu menurut lu tuh bener gak sih toh ketika lu Apa? lagi nggak mood nih, misalnya lu Mhm. lagi nggak mood nih karena sesuatu gitu. Nah, lagu yang lu dengerin tuh ikutin gak sih gak mutan lu itu? Beberapa kali. Beberapa mungkin kayak gitu. Tapi kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Mungkin berarti bisa dibilang enggak kali ya. Enggak berarti. Enggak. Suka-suka aja gitu. Lah misalnya lagi pengen Apa dengerin ini, dengerin ini. apa justru lu mencari lagu yang misalnya lu nggak mood, terus lu Hmm. lagi daripada gua nge-style lagu yang gak mood, apa justru lu mencari lagu yang semangat gitu biar mood lu balik? Oh, menarik juga. Menarik juga. Hmm. Kalau lu gimana? Kalau lu gimana? Gue ada jawaban nih. Tapi gue pengen dengerin punya lu dulu coba. Kalau lu gimana? Ya kalau gue kan kayak tadi gue bilang, apapun situasi gue, mood gue, Mhm. senang, sedih, marah segala macam, tetap aja lagu gue yang lagi sering gue denger. Mhm. Mhm. Jadi nggak menentu gitu ya. Independen Iya, dari mood lo. Oh, yes. oke. Oh, kalau gue ngerasa akhir-akhir ini, mungkin setahun terakhir ya, gue ngerasa ketika gue dengerin lagu, mood gue justru akan ngikutin gimana sih pembawaan lagu itu terjadi gitu. Misalnya lagunya itu
sedih. Meskipun mood gue lagi gembira, secara nggak langsung gue ngerasa di dalam tubuh gue, kok gue jadi pembawaannya malah jadi sedih kayak gini. Terus kalau misalnya gue dengerin lagu yang gembira di saat gue lagi sedih, ternyata mood gue juga ikutan jadi gembira gitu. Jadi sebenarnya yang gue rasain adalah uh, gue mikir dulu ketika gue lagi sedih, gue pengen dibawa makin sedih, atau gue lagi nggak butuh nih sedih-sedihan, gue malah gue butuhnya senang. Itu gue akan nyetel lagu yang menyesuaikan sama kebutuhan gue gitu. Jadi gue bukan nyetel lagu yang menuruti mood gue, tapi gue nyetel lagu yang tujuannya itu ngebawa mood gue mau dibawa kemana gitu. Apakah mood gue mau dibawa ke sedih, mood gue mau dibawa senang, atau mood gue mau dibawa netral gitu aja gitu. Lebih gitu sih. Saya kadang-kadang makin dewasa tuh kita makin ngerasa kalau misalnya lagi sedih, aduh kenapa sih kita malah lagi sedih di saat kayak gini gitu. Padahal ini lagi nggak bukan saat yang tepat buat sedih gitu. Itu sih yang bikin gue ngerasa ternyata lagu itu punya daya yang powerful untuk membuat mood kita berubah gitu jadi sesuatu. Silly. Jadi kalau misalnya pas lu galau gitu, lu mungkin akan cari lagu galau gitu kali ya. Bisa. Bisa. Terutama yang Misalnya kayak nih, depan gitu. Ya, misalnya apa? misalnya Hmm. ketika lu putus nih, lu lagi cari lagu apa sih? Bang, itu udah lama banget, boy. Ya, tapi kan ini pertanyaan gua. Sialan lo ya. Kan gue kan putus udah lama banget. Iya, mungkin lu inget kali 1-2 lagu gitu. Apa ya? Lagunya Raisa tuh dapet banget sih. Yang mana tuh toh? Gue udah lupa, gue udah lupa. Gue cuma inget artisnya aja. Ada kayak Love You tentang pemeran Tama, terus udah lama ya. Jangan balikin gue jadi galau lagi. Udah gantian lu deh. Lu kalau lu putus lu dengerin lagunya apa? Kalau gua, Iya iya. terakhir putus kapan pula? Ah, Lagu apa ya? Gue juga lupa lagi. Lagunya tuh lagu yang lagi ngetren gitu loh. Kayak yang lagunya gue lupa. gak tahu. Skip. Atau yang lagi yang kan gue bosan kan. Jadi gue kalau buka YouTube, gue dengerin musik secara random. Iya. Terus gue ngetiknya lagu lagi terkenal gitulah pokoknya kan. Terus gue ngeklik lagunya kayak Sambalado gitu-gitu sih waktu itu ya. Gue nggak tahu sih. Kan sering kayak gitu tuh. Awal-awal Terus tuh ya udah unik juga. musik gitu ya. Gue penasaran sama gimana cara lu menilai sebuah lagu. Nah, menurut lu ngelihat suatu lagu bagus dan akhirnya lu dengerin terus itu gimana sih? Pertama dari melodinya ya. Maksud gue dari instrumennya tuh nadanya tuh kayak gimana gitu. Habis itu baru kedua liriknya. Jadi kalau misalnya gue lagi dengerin lagu Jepang atau Korea atau lagu Cina atau lagu Spanyol dan lain-lain itu yang kita kurang ngerti, gue pertama lihat melodinya atau nadanya itu. Baru liriknya. Kalau iya, habis itu baru gue lihat liriknya, gue translate, terus bagus gak sih liriknya. Habis itu kayaknya biasa aja. Kalau lokal atau asing, lu lebih milih yang mana? Kayaknya asing deh. Asing. Oke. Tapi kalau buat lagu dulu ya,
Lagu zaman dulu gue lebih Indonesia. Oke. Jadi tergantung zamannya nih ya. Zamannya. Zaman dulu juga bahasa Inggrisnya juga bagus-bagus sih daripada sekarang. Maksud gue lagu-lagunya bermakna gitu loh, kayak kayak lagu-lagunya John Lennon, benar. Elvis Presley, Benar. gitu gak sih? Gue kadang-kadang Frank Sinatra gitu. suka nyari inspirasi gitu dengan cara nge-search lagu. Tapi kadang-kadang nggak gue nyanyiin, gue lihat liriknya. Dan kadang-kadang kan nggak tahu sih. Gue tuh dulu kalau misalnya dengerin lagu lebih suka kayak ya udah dengerin. Kalau misalnya gue tahu liriknya gue nyanyi. Kalau nggak ya udah gue nggak nyanyi. Tapi kayak beberapa waktu yang lalu tuh gue sempat ngebukain liriknya. Dan ketika gue ngebaca, gue malah ngerasa sendiri, wah ternyata kayak apa ya, suatu rasa yang dibawain di dalam lagu tuh jauh lebih dalam dibandingin apa yang cuman gue denger gitu. Ketika gue baca, wah gila liriknya tuh ngenal banget gitu, dalam banget. Iya, betul banget. Dan biasanya lagu zaman dulu juga yang Indonesia juga bagus-bagus kan. Bener. Penuh maksud gue penuh makna, kayak siapa tuh, Likumahua ya? Barilin. Likumahua, Yeah. Chrisye, Ebit G.Ade, Iwan Fals. Sampai mereka bisa Gila sih. bikin gerakan sendiri, bisa bikin sebuah fanbase yang wah, Iya. sampai sekarang tuh masih kelihatan gitu bekasnya. Iya. Cara penilaian lo agak unik sih, Li. Yang tentang lo lebih suka lagu ketika lagu itu belum terkenal, dan ketika udah terkenal lo malah jadi kurang suka. Berarti sebenarnya lo menilai lagu itu justru lebih secara objektif ya, Li. Lo menilai sesuatu bukan karena terkenal gue harus suka, tapi lo menilai sesuatu kalau ini emang benar-benar bagus dan sesuai sama apa yang gue pengenin, gue akan suka meskipun lagu itu nggak terkenal. Iya. Kayak walaupun artis itu terkenal dan lagunya bagus, tetap gue dengerin. Ya kan? Misalnya Havana, Nana kayak gitu-gitu kan. Itu tetap gue dengerin. Lu tiap ke mall juga denger lagu kayak gituan kan. Yang bagus-bagus pasti di mall diputerin atau di mana gitu diputerin kan. Iya. Jadi kayak ya udah lagu itu bagus, cuman ya gue nggak sesering itu dengerin tuh lagu. Gue lebih suka nyari lagu yang viewnya masih, yang taunya masih kecil gitu. Gue pengen nanya lagi, Li. Gue pengen nanya lagi nih. Gue kenal lu udah lama, nggak tahu lu kenal gue udah lama atau belum, tapi intinya gue kenal lu udah lama. Sepanjang gue kenal lu, dan udah zamannya HP ya, dari zaman BlackBerry kali ya. BlackBerry tuh udah mulai dibuat. Dulu gue nggak punya HP aja, ya nggak sih? Tapi lu pernah punya BlackBerry kan? Iya punya, tapi gue pakai, gue lihat, oh nggak ada apa-apa, ya udah gue taruh. Oke, ya udah pokoknya sejak zaman HP ya, gue selalu ngelihat kemana-mana lu bawa HP tuh gak sendiri, lu selalu bawa sama headset. Nah, pertanyaan gue, udah seberapa jauh relationship lu sama headset dan lagu sebagai pengguna headset sejati? Gila nih pertanyaan. Silakan cerita. Gue dari SMP nih. Lu tahu kan kita punya MP3 yang pakai baterai. MP3 pakai baterai? Iya. Gila itu. Lu tahu nggak? Udah lama banget. Iya. Oke, lanjut. Lu tahu kan yang masih ada kaset. Gue itu SD sih kayaknya, kayaknya waktu SD tuh gue ada yang zaman dulu tuh yang masih pakai kaset agak besar, dimasukin terus diputer. Walkman. Kayak kaset. Iya, kayak kaset itu. Kayak yang dimasukin ke dalam mobil kan dulu kasetnya kayak gitu tuh. Oh, yang kotak itu kan, kaset kotak. Ya, nah tapi ini versi bisa dibawa. Tinggal dimasukin,
tek di play gitu-gitulah, didengerin dah tuh. Nah gue kayak gitu tuh dari SD. Cuman pas SMP kan kita udah kenal HP kan. Iya. Nah HP tuh gue yang namanya pulsa nggak ada, paket tuh nggak ada. Jadi cuma buat denger lagu. Jadi tuh gue tuh nggak Tapi ada peduli. HP. Iya, tapi tuh kayak gue nggak peduli akan orang-orang yang sekitar gue yang mau cari gue gitu. Nah zamannya SMA nih kan udah ganti nih smartphone. Iya. Gue inget banget gara-gara HP gue kan masih BlackBerry, yang lain udah smartphone atau iPhone gitu kan. Akhirnya gue ganti tuh Samsung itu tuh. Oh, yang Galaxy Grand gak sih? Iya. Yang HP lu sama kayak Velmon. Iya. Gara-gara gue pertama ngeliat si Velmon. Akhirnya ya udah gue itu memori full gara-gara semuanya lagu deh kayaknya. Kan bisa memory card kan. Yang kecil, habis itu gue tambah 32 giga. Udah tuh semuanya itu lagu tuh. Semuanya. 400 atau 500 lagu gitu. Itu yang ada di HP lu? Terus tiap gue ada. Iya. Wow. Pas gue datang ke sekolah, berangkat sekolah gue dengerin, pulang sekolah gue dengerin. Atau enggak yang lain pada, kan kelas 10 ada acara kan yang disuruh turun ke bawah apa segala macam kan. Iya. Pada asik-asik ke bawah kan. Iya. Gue enggak tuh, gue di atas dengerin lagu. Lu pernah ganti playlist lu gak? Yang 500 lagu itu? Enggak. Berarti dari zaman SMP sampai SMA 500 lagu itu terus? Iya. Wow, hebat. Kayak berarti lu pencinta. Seiring waktu kan pasti nambah kan. Iya. Gue nambah waktu itu. Kuliah berarti Sampai lanjut sekarang, lagi dengan cara yang lama, Li? Genrenya agak berbeda. Tapi genre beda. Genrenya beda banget. Gue kelas 6 tuh lagunya lagu Blink 182 180 itu. Nah habis itu lagunya Green Day, lagunya Sevenfold. lagu ya itu sih gue dengerin, tapi gue nggak begitu ini sih. Six Pistol atau Sex Pistol gitu, gue lupa. Scorpion di zaman kapan tuh, Queen, banyak lah band-band kayak gitu. Slipknot, yang lagu-lagu nge-scream gitulah yang gue dengerin juga. Habis itu waktu SMA tetap gue dengerin, cuman gue nambahin genre baru kayak R&B gitu-gitu yang nge-rap. Iya. Habis itu mulai tuh yang nge-rap gitu. Pas kuliahnya gue ganti lagi ke kayak melodinya yang mellow gitu loh, kayak lo-fi gitu, tau nggak? Ya kayak gitu-gitulah. Habis itu lu dengerin gue nge-cover lagu nggak tuh? Beberapa kali. Nah itu lagunya mellow kan? Gitu tuh. Toto, gue mau tanya tuh. Apa? Dalam menanya apa lagi, Pak? Terakhir ya. Ini terakhir tau. Terakhir. Dan lu harus jawab ya. Aso. Ya udah. Itu penutup kali ya dari episode kali ini. Jadi kita nggak ingat lagu-lagu yang pernah kita dengerin bareng-bareng dulu. Enggak lah, gue juga bakalan gue cut ini. Jadi sekian dulu cerita kita tentang mood lu itu sesuai nggak sih sama lagu yang pernah lu dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang podcast Bila Ku Ingat. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus di channel-channel favorit kalian. Sampai jumpa.